Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan aku Muhib di channel YouTube aku Muhib29. Nah, pertama mohon maaf bagi teman-teman yang sudah lama menantikan video review buku di channel YouTube ini karena ada kegiatan di luar kota, baik di ranah kemahasiswaan ataupun kesibukan di luar mahasiswa yang tidak bisa meluangkan waktu untuk men-tag video. Nah, jadi untuk kali ini aku ingin men-tag video langsung 2 buku. Itu pun aku sempatkan untuk men-tag video, dan di sela-sela kesibukan itu pasti aku juga membaca buku-buku ini untuk menuntaskan apa yang akan aku sampaikan. Nah, bukunya ini ada di samping kanan aku. Nah, ini bukunya ada pemikiran HMI dan relevansinya dengan sejarah perjuangan bangsa Indonesia. Ini video yang aku akan video saat ini, dan buku yang kedua nanti insya Allah bukunya ini dari karya Ahmad Dahlan Rahnowiharjo. Ini bukunya. Nah, sebelum kita masuk review dari buku ini, kita intro dulu. Oke, bukunya dari depan ini kan. Jadi untuk desain covernya saya rasa cukup sederhana dengan gambar HMI, penulis, dan ini apa ya, gambar pena kayaknya dengan background warna abu-abu. Dengan judul buku Pemikiran HMI dan Relevansinya dengan Sejarah Perjuangan Bangsa Indonesia, karya Dr. Andes Agus Salim Sitompul. Ini kalau teman-teman baca-baca buku sejarah, buku-buku sejarah HMI pasti akan bertemu dengan beliau, tokoh ini. Di sampingnya juga sama, dan di bagian belakang ada sinopsis. Oh, bukan sinopsis sih, tapi lebih riwayat hidup singkat penulis. Nah, karena buku ini aku bawa ini apa, luar kota, terus di tas itu wirawiri apa ya, yes, pokoknya di dalam tas, akhirnya bukunya agak lecek. Sama juga buku-buku ini lumayan lecek untuk bukunya. Nah, untuk harganya, aku kemarin beli buku ini seingatku harganya 20.000 untuk buku ini. Nanti bisa teman-teman searching lah berapa di internet, di situs Shopee. Itu untuk harganya. Nah, untuk isi bukunya seperti yang aku katakan di awal tadi, bahwasanya ini adalah buku karya Pak Agus Salim Sitompul. Nah, beliau ini adalah tokoh sejarawan HMI. Jadi masih dalam ranah sejarah, review buku kali ini juga masih sama dengan video-video sebelumnya, yakni buku-buku tentang sejarah tentang HMI. Bagaimana awal terbentuknya HMI dengan relevansinya dengan bagaimana Indonesia itu merdeka sampai saat ini juga masih relevan. Itu yang ingin diangkat di dalam buku ini, pemikiran HMI, ideologinya, dan relevansinya dengan sejarah perjuangan bangsa Indonesia. Itu. Nah, kita masuk di dalam isi bukunya ini, cetakan tahun berapa ya? Di sini tahun 1986. Wah, udah cukup lama untuk cetakan buku ini. Dan ada pengantar dari Nurholis Masjid dengan penerbitnya PT Integrita Dinamika Press. Nah, jadi buku ini adalah buku lama yang sudah dicetak terus di apa ya, di repro, di fotokopi lah gitu bahasanya. Jadi KW, saya katakan seperti itu. Nah, untuk isi bukunya ada 7 bab, seingat aku, bentar. Nah, ada 7 bab penyampaian di dalam buku ini. Yang pertama ada pendahuluan, kedua ada latar belakang sejarah berdirinya HMI. Nah, kedua bab ini, 1 dan 2 ini masih kita flashback ke dalam bagaimana HMI itu terbentuk, bagaimana sejarahnya HMI itu bisa berdiri. Itu yang bab 1-2. Bab 3-4 itu bisa dikatakan poin yang ingin disampaikan di dalam buku ini. Dan kelima, kita lihat dulu,
Koloncat kelima ini adalah pemikiran HMI sepanjang sejarahnya. Ini adalah isinya tentang bagaimana pembicaraan di dalam setiap disnatalis yang tercatat di dalam sejarah, di dalam arsipnya PB HMI. Dan nantinya akan dituliskan di buku ini. Meskipun ada beberapa disnatalis itu tidak tercatat ataupun hilang. Ataupun juga di awal-awal berdirinya HMI itu terkena agresi militer yang mengharuskan gedung yang berada di sekretariat HMI di dalam gedung tersebut akhirnya terbakar pun dengan arsip-arsipnya. Nah, di dalam bab ke-7, ke-6 dan ke-7 ini adalah apa yang ingin digambarkan di dalam HMI. Apa ya? Jalurnya itu HMI itu seperti apa? Seperti itu. Prospek kedepannya. Nah, yang ingin saya sampaikan ini lebih kepada bab ketiga dan keempat. Ya, ini tentang pilar-pilar perjuangan HMI, dan bab keempatnya pemikiran HMI dan relevansinya dengan sejarah perjuangan bangsa Indonesia. Nah, di dalam pembahasan buku ini awal berdirinya HMI itu memiliki dua landasan yang sangat penting, yaitu misi keislaman dan misi keindonesiaan. Misi keindonesiaan dulu, baru misi keislaman, atau yang kita kenal dengan mempertahankan negara Republik Indonesia dan mempertinggi derajat rakyat Indonesia serta menegakkan dan mengembangkan ajaran Islam. Nah, itu adalah dua misi besar yang ingin dibawa HMI yang sampai saat ini tetap relevan. Meskipun dalam tujuan HMI itu nanti pada saat ini secara tekstual itu berbeda, meskipun secara kontekstualnya masih tetap sama. Ini menciptakan Indonesia yang bermartabat, begitu. Nah, ada 5 poin yang dibahas tentang bagaimana geopolitik, geoekonomi, pendidikan, agama, dan kebudayaan. Nah, 5 poin ini adalah yang menjadi landasan bagaimana Indonesia berdiri, begitupun dengan HMI ketika berdiri juga. Nah, politik itu, meskipun HMI itu tidak berpolitik, namun resonansinya dalam politik itu pasti akan tetap terasa. Itu pun juga dengan ekonomi. Ketika perekonomian itu sudah membaik, saya rasa pendidikan juga ikut akan membaik. Berdampak juga kepada agama dan kebudayaan di Indonesia. Nah, 5 poin ini yang menjadi pilar tumbuh dan berkembangnya Indonesia dan HMI itu sendiri. Meskipun nanti ini masih menjadi pokok pembahasan, masih ada sub pokok pembahasan yang nantinya bisa teman-teman cari di dalam buku ini. Nah, bisa dikatakan 3 poin penting dalam buku ini adalah, yang pertama adalah organisasi, kedua ideologi, dan ketiga adalah ijtihad ataupun pembaharuan. Nah, beberapa orang yang terorganisir secara terus-menerus itu akan menjadi tulang punggung bagi kelompok yang lebih besar, ataupun bisa dikatakan sebagai organisasi yang orang-orang yang terorganisir secara sistematis. Nah, kalau orang-orang itu sudah terorganisir secara sistematis, dia membutuhkan sebuah pemikiran yang nama ideologi. Ideologi itu pun harus relevan dengan bagaimana tumbuh dan berkembangnya peradaban dan zaman. Jika ideologi ataupun pemikiran itu malah membelenggu, itu akan menghambat sebuah perubahan. Nah, yang dibutuhkan ketiga adalah ijtihad, ataupun bagaimana pemikiran di dalam HMI itu nanti akan berdampak kepada organisasi yang mana menjadi sebuah alat perjuangan. Nah, itu saja yang ingin saya sampaikan di dalam buku ini. Jika menurut teman-teman bermanfaat, bisa like, comment, share, and subscribe, ataupun ada yang masih mau menambahkan di dalam buku ini ataupun mau mengkoreksi apa yang saya sampaikan, bisa tulis di kolom komentar. Itu saja dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.